Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Mereka diberi akal untuk berpikir, memilih mana yang baik dan mana yang batil, tapi sering sekali manusia tidak menggunakan pikirannya untuk melakukan hal yang baik. Dan mereka pun sering juga melakukan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, Allah berjanji akan melaknat orang-orang yang berbuat kemungkaran, dan Allah juga akan memasukkan mereka ke neraka pada akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dosa-dosa besar, yang mana diantara lain tentang menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, saksi palsu, dan 7 macam dosa besar. Menyekutukan Allah. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Nabi bersabda, menserikatkan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh manusia, dan saksi palsu. Ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang sejumlah dosa besar. Namun di dalam hadis ini, Nabi menekankan hanya 4, yaitu menserikatkan Allah, durhaka kepada ayah dan ibu, membunuh, dan bersaksi palsu. Untuk menjelaskan hadis ini, saya membaginya dalam beberapa poin. Yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik adalah salah satu jenis dari kekufuran yang terbesar. Ulama membagi syirik dalam 2 bagian, syirik jali atau syirik yang jelas, dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik jali adalah perbuatan atau perkataan yang mempersekutukan Allah dengan lainnya di dalam ibadah. Misalnya, menyembah matahari, patung, manusia, atau jin. Sedangkan syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi, seolah-olah persekutuan Allah seperti riya. Syirik jali merupakan dosa besar yang tidak diampuni Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Pelaku syirik yang tidak bertaubat kepada Allah, maka balasannya tidak lain adalah neraka, dan dia diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Yang kedua, durhaka kepada ibu dan bapak. Di antara kemaksiatan terbesar di permukaan bumi ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada keduanya adalah tindakan kriminal yang terbesar, yang membuat bulu kuduk merinding. Bahkan masyarakat jahiliyah sendiri sekalipun tidak mengingkari keburukannya. Allah memberi ancaman dengan azab yang pedih kepada para pelakunya. Allah menggariskannya dengan firman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Ucapan cis atau yang dinilai remeh oleh manusia tidak boleh diucapkan, apalagi mengingkari hak-haknya, mengabaikannya, dan mendurhakainya. Yang ketiga, membunuh jiwa manusia. Allah mengharamkan menumpahkan darah hambanya tanpa legitimasi dari syariatnya. Pelaku pembunuhan sengaja diancam dengan neraka jahanam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nisa ayat 93, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Yang keempat, kesaksian palsu. Kesaksian palsu adalah orang yang berdusta sewaktu menjadi saksi baik di hadapan sidang pengadilan atau lainnya untuk tujuan tertentu. Termasuk juga di dalam hal ini adalah apabila seorang tidak mau menjadi saksi membela pihak yang terzalimi padahal ia menyaksikannya. Penyebab orang tidak berkata sejujurnya tentunya dilatar belakangi oleh berbagai motif, diantaranya karena kedengkian, sifat diskriminatif, atau lainnya. Kemudian di sini saya akan membahas tentang 7 macam dosa besar. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Mereka bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Jawab Rasul, menserikatkan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak, memakan harta riba, harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh wanita beriman yang mahsanat melakukan zina.
Hadis ini mengandung ajaran antara lain, yaitu yang pertama, kewajiban umat Islam untuk menjauhi dosa-dosa besar. Yang kedua, di antara dosa-dosa besar adalah mensyirikkan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak, memakan harta riba, harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh wanita beriman yang muhsanat melakukan zina. Saya akan menjelaskan hadis ini dalam beberapa poin. Poin pertama yaitu syirik. Seperti yang di penjelasan sebelumnya, syirik adalah keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang menyekutukan Allah. Syirik dalam keyakinan termasuk dalam itikad. Seperti orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan memiliki anak dan sebagainya. Syirik dalam perbuatan termasuk dalam ibadah, tingkah laku, seperti orang sujud kepada patung, kepada matahari, pohon, dan mengikuti acara ritual di gereja dan sebagainya. Syirik dalam perkataan termasuk dalam bacaan, ucapan, ikrar, seperti mencerca Allah dan Rasulnya, meminum minuman khamar dengan membaca basmalah, mengikrarkan kesetiaan al-wala wa al-bara atas agama selain Islam. Perbuatan syirik adalah suatu perbuatan yang memutuskan hubungan antara Allah dan hambanya. Yang kedua adalah sihir. Penentuan sihir dalam bahasa Arab adalah apabila ada setiap hal atau kejadian yang tersembunyi atau kejadian yang tidak diketahui sumbernya dan penyebabnya. Sihir bukan hanya dapat menyesatkan diri tetapi juga dapat menyebabkan orang lain. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dari jasadnya dengan sengaja, baik karena dendam, iri hati, fitnah maupun karena yang lainnya yang tidak dibenarkan oleh Allah, baik menggunakan benda tajam, senapan, memasukkannya ke dalam jurang maupun menggunakan benda lainnya. Pelaku pembunuhan yang sengaja diancamnya dengan neraka jahanam. Yang keempat adalah riba. Memakan riba adalah salah satu perbuatan dosa besar. Riba menurut bahasa adalah tambahan. Menurut istilah, riba adalah tuntutan dikembalikan hutang dengan meminta tambahan atau bunga yang diharapkan dari hasil usaha orang yang meminjami. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim juga salah satu bagian dari dosa besar. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan ia belum mencapai usia balik. Di dalam Islam, anak yatim harus dilindungi dan hartanya bendanya pemeliharaan yang baik dari walinya. Sebab di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang terus menyala-nyala atau neraka. Yang keenam, melarikan diri dalam perang. Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara, menjaga, mempertahankan, dan membela agamanya. Melarikan diri dari pertempuran adalah dosa besar. Yang ketujuh, menuduh berzina pada wanita yang baik mukminah. Menuduh zina wanita-wanita mukmin yang senantiasa memelihara dirinya. Orang-orang yang menuduh zina terhadap wanita baik-baik yang wanita itu tidak melakukan perzinahan, maka orang yang menuduh itu akan mendapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang dosa-dosa besar dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.